Shalom semuanya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Berharap semuanya kabar baik adanya. Sejenak kita mendengar firman menyapa. Namun sebelumnya kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Firman menyapa hari ini 17 Januari 2022 tertulis dalam kitab Ulangan pasal 32 ayat 4. Saya akan membacanya, kita ikuti semua dalam hati masing-masing. Gunung batu yang pekerjaannya sempurna, karena segala jalannya adil, Allah yang setia dengan tiada kecurangan, adil dan benar Dia. Demikian pembacaan firman Tuhan. Nas ini merupakan sastra hikmat yang disampaikan oleh Musa kepada bangsa Israel, khususnya kepada generasi baru yang kelak masuk dalam tanah perjanjian dengan tujuan agar mereka tetap menghormati atau tunduk kepada Allah. Nas ini memberitakan akan kebaikan Tuhan dan kesetiaannya pada bangsa pilihannya. Dengan berseru, Allahku, gunung batuku. Gunung batu sebagaimana kita tahu kokoh, kuat, tidak tergoyahkan, sebagai tempat perlindungan setiap umatnya. Gunung batu, jika kita di dalamnya aman dari serangan musuh. Gunung batu menjadi benteng pertahanan yang dianalogikan pada pemahaman kepercayaannya. Tuhan tempat perlindungan bagi setiap umat yang tetap setia akan perlindungannya. Mengenali pekerjaan Allah pada setiap umatnya, yaitu bahwa sesungguhnya pekerjaan Allah itu sempurna. Bahwa sesungguhnya setiap tindakan Allah itu adil dan setia. Pertolongannya setiap waktu, tidak dibatasi oleh tempat, tidak dibatasi oleh waktu, kapan saja dan dimanapun. Demikian proteksi iman kita yang dianalogikan gunung batu sebagai benteng pertahanan kita adalah Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita masih di dunia ini. Tidak luput daripada ATM, ancaman, tantangan, dan masalah kehidupan. Kadang datang tidak diundang, pergi tidak diusir. Bagaimana kita untuk memaknai berbagai ATM tersebut? Ada beberapa poin yang menjadi dasar kita untuk memahaminya. Sesungguhnya memahami kekuatan dari Tuhan, Dia benteng pertahanan kita. Sikap yang harus kita lakukan ya berserah, bukan menyerah. Never give up. Tuhan tidak akan pernah mau melihat setiap anak Tuhan yang gampang menyerah, yang rapuh, tapi yang benar-benar kuat. Karena sesungguhnya Tuhan kita itu kuat. Jika dalam menghadapi berbagai permasalahan pun
ambil makna positifnya. Di balik semua yang terjadi, kita semakin bijaksana, semakin kita matang, semakin kita dewasa. Iman yang telah Tuhan berikan sekuat gunung batu yang tak tergoyahkan, yang tidak bisa digoda oleh apapun jika kita memang benar-benar setia kepadanya. Tetaplah berhikmat, wise, dalam menghadapi berbagai pergumulan. Tak satu pun, jika semua orang ditanya di dunia ini, apakah tidak ada pergumulan? Pasti semua pergumulan. Tapi sebagai kelebihan anak Tuhan, tentu diberikan kekuatan, hikmat, kebijaksanaan yang daripada Tuhan untuk menghadapi semua itu. Biarlah kita serahkan sebagai otoritas Tuhan dalam kehidupan kita. Yang berikutnya, jika menghadapi berbagai pergumulan, anggap saja sebagai ujian. Dengan ujian kita mempunyai nilai. Apakah nilai kita A, B, C, atau apakah nilai kita 10, apakah 9, apakah 8, 7, 6, dan seterusnya. Jika kita tidak menghadapi ujian, kita tidak tahu nilai kita berapa. Jika seorang atlet tidak menghadapi berbagai pertandingan, tidak mungkin dia meraih satu piala. Dengan menghadapi pertandingan tersebut, termasuk pertandingan iman, alhasil kita akan memperoleh nilai iman kita. Sama dengan jika kita ingin mengarungi samudra. Kita tidak pernah mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, kami ingin berlayar mengarungi samudra. Tolong jangan ada ombak, tolong jangan ada angin. Tuhan akan mengatakan, kok jadi kamu yang ngatur sih? Itu kan habitat laut. Dengan bijak kita berdoa, Tuhan, kami akan menyeberangi samudra ini. Pun kalau ada gelombang, pun kalau ada ombak, angin, badai yang akan mengguncangkan kapal kami akan percaya. Karena Tuhan adalah nakoda kami akan selamat sampai ke dermaga tujuan. Nah, bukan berarti kita melarang A, B, C. Demikian pergumulan-pergumulan ini. Tidak mungkin kita bilang kepada Tuhan, Tuhan, janganlah ada orang jahat di dunia ini. Tuhan akan mengatakan, ini masih dunia, belum surga. Tapi bagaimana kita menghadapinya? Di situ Tuhan memberikan kita suatu kebijaksanaan. Tuhan selalu berkenan kepada orang-orang yang meminta pertolongannya. Tuhan senang jika kita manusia menjadikan Dia menjadi gunung batu kita, tempat pertolongan kita, perlindungan kita, keselamatan kita. Demikian pemahaman kita dalam berbagai fenomena kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, satu lagu yang sangat indah dari buku ND-HKBP nomor 117 ayat 1 dan ayat 3 dalam bahasa daerah, bahasa Batak, Jahuba Debatatado.
Lagu ini akan menginspirasi kita bagaimana kita mengandalkan pertolongan Tuhan dalam setiap waktu. Jehovah debatado partano batoata usutahi kota ludo dibain pangondingata yang gomusui imasi bolisi jorbudo tahini mangagojol mai dang dapot nama ngatur Gog begu pe portibion nanaing mamol kita dang tung mabiar hitaon ai ikon monang hita nang tarimas pe si bolisi tahe dang habiaran be ai dang sahatape tuk do mana luhosa. Amin, kita berdoa. Terima kasih Allah, gunung batu kami, perlindungan kami, tempat keselamatan kami, hanya dalam kuasa anugerah-Mu. Terima kasih seruan firman Tuhan untuk memberikan kekuatan baru dalam kehidupan kami. Karena sesungguhnya kami hidup di dunia ini siap untuk diperhadapkan dengan berbagai masalah, ancaman, tantangan. Biarlah kami anggap sebagai ujian kehidupan, agar kami mempunyai nilai. Jika kami tidak diuji, tentu kami tidak tahu nilai kami. Jika tidak ada pertandingan, tentu tidak ada yang menang dan kalah. Beri hati kami kebijaksanaan bagi setiap orang yang mendengarkan firman ini. Dikala kami menghadapi berbagai permasalahan kehidupan, karena Tuhan siap menopang kami, itu adalah gunung batu kami. Bersama Tuhan kami bisa melaluinya. Pun diperhadapkan dengan gelombang badai kehidupan, karena Tuhan selalu ada beserta kami, Immanuel. Kami diberi kemenangan untuk menghadapinya. Terima kasih atas firman-Mu yang begitu indah, yang membuat kami tetap optimis dalam menghadapi berbagai kehidupan ini. Terima kasih untuk seluruh anugerah-Mu, terkhususnya buat Jemaat AKBP Petojo yang mungkin berulang tahun pada hari ini, pada minggu ini, pada bulan ini. Berikan mereka kesehatan, umur panjang. Yang berulang tahun, kelahiran dan pernikahan juga. Biarlah Tuhan tetap memelihara setiap rumah tangga. Sebagaimana pengakuan Yosua, aku dan seisi rumahku beribadah kepada Tuhan. Sungguh Engkau adalah nakoda kami, yang memimpin perahu kehidupan kami kepada dermaga yang dituju. Jika jemaat yang masih bergumul dengan sakit penyakit, mari Bapa, kami yakin dan percaya dengan jamahan kasih-Mu, mereka akan beroleh kesembuhan daripada Tuhan. Anak-anak kami dalam sekolah, dalam perkuliahan, dalam pekerjaannya, bahkan ada yang rindu akan jodohnya,
Bahkan ada rindu akan keturunan yang sudah lama dinanti-nanti. Mari Bapa, Engkau adalah jawaban doa kami. Dan biarlah indah pada waktunya. Senantiasa Tuhan memberikan yang terbaik dalam kehidupan kami. Berdoa buat pemimpin gereja kami dari Bapak Epurus, pimpinan HKBP, dan pimpinan-pimpinan rohani di dunia ini, dan juga pimpinan pemerintahan. Karena kami tahu para pemimpin kami adalah perpanjang tanganan Tuhan. Berikan mereka anugerah berlimpah senantiasa. Bijaksana dalam melakukan tugas-tugas dan tanggung jawab mereka. Biarlah kami serahkan seluruhnya hidup kami. Dan kami yakin dan percaya, jika kami berserah kepada Tuhan, Tuhan akan menopang kami. Sesungguhnya Tuhan adalah batu karang kami, tempat perlindungan kami, tempat kemenangan yang Tuhan tetap berikan kepada orang yang setia kepada Tuhan. Syukur, hormat, kemuliaan hanya bagimu Tuhan Yesus. Dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom semua Bapak Ibu. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.